Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatia Masa, mahasiswa semester 6 Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian kasus epilepsi menggunakan metode swab. Kita masuk pada definisi. Kata epilepsi berasal dari kata Yunani, epi yang artinya atas, dan lepsi dari kata lamben main yang berarti serangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa epilepsi pada mulanya memiliki arti serangan dari atas. Banyak orang menganggap bahwa epilepsi adalah penyakit kutukan dari surga. Ribuan tahun lalu, masyarakat Babilonia dan Romawi kuno meyakini bahwa kejang terjadi karena adanya roh jahat yang merasuki tubuh seseorang dan akan menular jika menyentuhnya. Namun, kemudian Hippocrates membantah keyakinan itu dengan menulis buku mengenai epilepsi, bahwa epilepsi bukanlah penyakit karena gangguan roh jahat atau kekuatan nabi, melainkan karena adanya gangguan pada otak. Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang bisa terjadi pada segala usia, terutama pada usia anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksimal. Epilepsi ditandai dengan setidaknya 2 kali atau lebih kejang tanpa provokasi dengan interval waktu lebih dari 24 jam. Kejang merupakan ciri yang harus ada pada epilepsi, tetapi tidak semua kejang dapat didiagnosis sebagai epilepsi. Kejang epilepsi harus dibedakan dengan sindrom epilepsi. Kejang epilepsi yaitu timbulnya kejang akibat berbagai penyebab yang ditandai dengan serangan tunggal atau sendiri. Sedangkan sindrom epilepsi adalah sekumpulan gejala dan tanda klinis epilepsi yang ditandai dengan kejang berulang, meliputi berbagai etiologi, umur, onset, jenis serangan, faktor penyetus, dan kronisitas. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus menggunakan metode swab. Wanita dengan umur 20 tahun datang ke IGD rumah sakit. Pasien datang dengan keluhan kejang 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Keluarga mengatakan bahwa saat kejang kedua tangan pasien lurus dan lebih kaku. Mulut pasien tampak seperti menggigit sesuatu, tidak keluar busa dari mulut, mata menatap ke atas. Keluarga pasien juga mengatakan bahwa saat serangan kejang terjadi, pasien menjadi tidak sadar ketika kejang pasien tidak mengompol dan berkeringat atau wajah memucat. Serangan terjadi kurang lebih 2-5 menit, tidak terdapat kelemahan pada tangan dan kakinya. Tidak mengalami gangguan dalam buang air besar atau kecil. Kejang dialami pasien 3-4 kali dalam 1 bulan, dan kemudian berulang pada bulan berikutnya. Pasien juga menggunakan obat nitrogliserin. Keluarga mengatakan bahwa serangan kejang pertama kali dialami pasien pada usia 7 tahun. Saat ini, keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sedang hamil 3 bulan dan merupakan kehamilan anak kedua. Selanjutnya pemeriksaan fisik umum. Kesadaran kompos mentisnya normal, tekanan darah 110/70 mm hidrogerum, nadi 68 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, gizi kesan cukup. Dari pemeriksaan neurologis tidak ditemukan adanya kelainan pada nervus. Untuk pemeriksaan darah lengkap rata-rata normal, terkecuali pada GDS-nya yaitu 67 mg per desiliter, itu menurun. Diagnosis klinis pada pasien ini epilepsi serangan umum tipe tonik. Selanjutnya penyelesaian kasus menggunakan metode swab. Yang pertama, subjek. Wanita dengan umur 20 tahun datang ke IGD rumah sakit. Pasien datang dengan keluhan kejang 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Keluarga mengatakan bahwa saat kejang kedua tangan pasien lurus dan lebih kaku. Mulut pasien tampak seperti menggigit sesuatu, tidak keluar busa dari mulut, mata menatap ke atas. Keluarga pasien juga mengatakan bahwa saat serangan kejang terjadi, pasien menjadi tidak sadar ketika kejang pasien tidak mengompol dan berkeringat atau wajah memucat. Serangan terjadi kurang lebih 2-5 menit, tidak terdapat kelemahan pada tangan dan kakinya, tidak mengalami gangguan dalam buang air besar atau kecil. Kejang dialami pasien 3-4 kali dalam 1 bulan, dan kemudian berulang pada bulan berikutnya. Pasien juga menggunakan obat nitrogliserin. Keluarga mengatakan bahwa serangan kejang pertama kali dialami pasien pada usia 7 tahun.
saat ini, keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sedang hamil 3 bulan dan merupakan kehamilan anak kedua. Diagnosis klinis pada pasien ini epilepsi serangan umum tipe tonik. Selanjutnya objektif, pemeriksaan fisik umum, kesadaran kompos mentisnya normal, tekanan darah 110/70 mm hidrogerum, nadi 68 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, gizi kesan cukup. Dari pemeriksaan neurologis tidak ditemukan adanya kelainan pada nervus. Untuk pemeriksaan darah lengkap rata-rata normal, terkecuali pada GDS-nya yaitu 67 mg per desiliter, itu menurun. Selanjutnya asesmen. Untuk problemnya, diagnosis klinis pada pasien ini epilepsi serangan umum tipe tonik. Bisa dilihat pada tabel. Untuk terapinya yaitu nitrogliserin. Analisis, nitrogliserin bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah serta meningkatkan pasokan darah dan oksigen ke otot jantung. Untuk DRP-nya kategori 2, pilihan obat yang kurang tepat. Untuk rekomendasi, ini tidak direkomendasikan atau tidak diberikan. Untuk monitoringnya, efektivitas meredakan dan mencegah serangan angin pada penderita penyakit jantung koroner. Untuk ESO-nya, pusing atau sakit kepala, mual dan muntah, detak jantung yang tidak teratur, mulut kering, penglihatan kabur. Yang terakhir yaitu plan, merekomendasikan kepada dokter untuk meresepkan gabapentin 2 kali 300 mg. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.